oleh anugerahnya jadi bisa kembali ke Probolinggo lagi, bisa ketemu sama Om Tante. Terima kasih undangannya. Perkenalkan, nama saya Dedi, saya dari Ujung Pandang. Saya udah berdomisili di Surabaya, udah berkeluarga di Surabaya. Saya mau sharing tentang hidup saya, sama mau menyampaikan firman berbagi. Saya berasal dari kota Mamuju. Mungkin sudah pernah dengar ya di televisi ada gempa. Rumah orang tua saya di Mamuju rusak dan keluarga saya harus mengungsi. Tapi saya tetap bersyukur karena perlindungan Tuhan itu nyata. Keluarga saya nggak ada apa-apa, semua sehat, semuanya aman, cuman rumahnya saja yang rusak. Dan rusaknya kalau kami lihat lewat beberapa foto yang dikirim sama mama itu rusaknya cukup parah. Jadi nggak bisa ditinggali lagi karena sewaktu-waktu ada gempa susulan itu bisa ambruk semua. Jadi mama sekarang sama papa sama adik-adik ini mengungsi ke tempat Om. Kebetulan rumah Om itu tidak terlalu parah rusak, jadi bisa mengungsi dulu. Oke, kita tahu bahwa tahun 2021 pembukaannya sudah diawali dengan bencana. Kita tahu Sriwijaya air jatuh, terus banjir di Kalsel yang bandangnya kalau nggak salah sampai 2 meter ya. Dan gempa di Mamuju. Jadi terakhir kalau saya dengar ada di Solo ya gempa juga ya. Mungkin tidak menimbulkan kerugian juga kan. Oke, jadi beberapa bencana di awal tahun ini sudah menandakan atau pertanda bahwa wah ini ada apa dengan tahun 2021. Tahun 2020 kita cukup diporak-porandakan dengan yang namanya juga corona. Banyak bisnis yang tutup, banyak PHK, banyak pengangguran, banyak orang yang bahkan untuk membeli makan pun mereka juga susah. Ditambah dengan pembukaan 2021 seperti ini, kita bertanya-tanya, ini ada apa ya Tuhan sampai seperti ini. Lalu waktu saya berdoa, Tuhan ini gimana, 2021 ini gimana? Tuhan bukain, tahun 2021 itu bukan tahun yang mudah. Artinya akan ada kesulitan-kesulitan yang kurang lebih di 2020. Oleh karena itu ada beberapa yang mungkin saya dapat akan saya bagikan di tempat ini, biar kita sama-sama bisa belajar tentang firman Tuhan. Bukan berarti saya memberitahukan firman ini, bukan berarti saya lebih bisa atau lebih mampu atau lebih jago, tapi biar kita sama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama biar bisa sama-sama belajar. Oke, untuk 2021 tidak akan banyak berubah ya mengenai caranya. 2020 kemarin seperti kayak ibadah harus online, sekolah juga online, semuanya sekarang serba pakai masker di mana-mana. Jadi yang dulunya kita sering bersilaturahmi, kita sering mengunjungi keluarga, sekarang udah 1 meter, nggak boleh, nggak menerima tamu. Bahkan saya pun juga ke tempat customer saya, maaf Pak, belum menerima tamu soalnya corona. Ini gimana ini? Jadi zaman sekarang ini saya melihat bahwa terjadi perubahan yang cukup drastis, baik dari cara kita hidup, dari cara kita usaha, dari cara kerja, bahkan semuanya, sekolah pun juga udah berubah. Nah, dengan perubahan yang secara nyata yang sudah kita alami seperti ini, kita nggak boleh menutup mata, saudara. Artinya apa? Kita harus peka terhadap perubahan-perubahan ini. Kita nggak boleh statis, kita harus dinamis. Kita harus mengikuti perubahan yang ada, tapi tetap bergantung sama Tuhan. Ini Tuhan mau bawa kemana? Karena zaman ini, kalau saya bisa bilang, kita berada di penghujung akhir. Kalau orang bilang, kok akhir zamannya terus sih? Kalau buat
buat saya menganggap bahwa tahun-tahun ini adalah di generasi yang paling terakhir dan kita itu angkatan terakhir. Jadi kedatangan Tuhan memang kita nggak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Tapi kedatangan Tuhan itu berbicara tentang rapture. Rapture itu ada dua. Rapture secara keseluruhan Tuhan Yesus datang, atau rapture pribadi seperti disampaikan tadi Tante Ika. Pulang, dipanggil pulang, itu menurut saya ya rapture juga, pengangkatan pribadi. Artinya kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Oleh karena itu, ya ini adalah masa-masa di mana kita harus benar-benar makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan lagi masih lama, saya masih mau bermain-main dulu. Bukan lagi waktu yang seperti ini. Kita sudah lihat tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata. Next. Oke, dasar firman Tuhan yang saya ambil adalah dari 1 Tawarik 13 ayat 1. Kita sama-sama baca. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon, kemudian ia maju membunuh kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kala Rabah dan meruntuhkannya. Lalu 2 Samuel 10 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dan terakhir 2 Tawarik 14 ayat 23. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin harus dibunuh mereka dan segala jarangan dikirim mereka kepada Raja di Damsyik. Dari 3 ayat ini kita lihat sama-sama ya, yang jadi garis tebal ya, pergantian tahun dan perang. Jadi setiap ya kita tulis bahwa setiap pergantian tahun itu terjadi peperangan yang akan menentukan di tahun itu. Misalkan dia masuk tahun 2021, apa yang akan dicapai selama tahun 2021 ditentukan pada bulan awal masukin tahun 2021. Dan itu kita tidak boleh tinggal diam. Justru kita harus berperang, karena kita berkata kita harus berperang. Berperang dengan siapa? Oke, next. Nah, apa itu peperangan? Peperangan rohani. Kalau di sini kita lihat pengertiannya adalah pertempuran yang terus berlangsung antara baik dan jahat, antara Allah dan iblis. Oleh karena pertempuran itu terjadi di alam roh, bukan di alam fisik, hal ini mudah saja diabaikan. Namun, akibat pertempuran ini akan membawa konsekuensi yang abadi. Nah, ingat, ada konsekuensi abadi. Apa yang terjadi di alam roh itu akan kita nikmati secara daging. Mungkin bagi saudara Bapak Ibu terkasih, ada beberapa yang kurang paham dengan peperangan rohani. Apa sih? Saya tidak akan membahas peperangan rohani hari ini karena akan sangat banyak sekali untuk kita bahas. Mungkin bisa 2 jam sendiri tentang peperangan rohani. Tapi saya cuma mau membahas bahwa kita butuh peperangan rohani. Jadi di awal tahun ini, mumpung bulan 1 belum berakhir, ayo kita sama-sama bersatu, kita sama-sama berperang. Berperang untuk siapa? Berperang dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita sendiri, untuk kota kita, untuk Indonesia, untuk Probolinggo. Nah, waktu saya berdoa, Tuhan, saya harus apa untuk Probolinggo? Tuhan kasih lihat penglihatan bahwa lihat banyak bencana seperti ini, tidak boleh tinggal diam. Lalu apa yang harus saya lakukan? Karena saya terbeban untuk kota Probolinggo dan kabupaten ini, saya langsung mau mengambil bagian untuk ke kota ini. Jadi saya barusan tadi sebelum ke tempat ini, saya mampir ke perbatasan antara Pasuruan dengan Probolinggo. Di situ saya berdoa bahwa saya menunjukkan
ada beberapa hal yang Tuhan minta saya lakukan, yaitu saya deklarasi untuk kota kabupaten dan Probolinggo ini untuk ditutup dari semua bencana, dan saya juga berkatakan bahwa untuk kota Probolinggo dan kabupaten seluruhnya, terutama umumnya Jawa Timur, khususnya Probolinggo dan kabupaten, bahwa semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi orang-orangnya semuanya tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan, tidak ada kematian, dan juga tidak ada bencana alam, gunung meletus dan lain sebagainya. Kalaupun itu harus terjadi atas izin Tuhan, Tuhan minimalkan Tuhan korban jiwa yang akan kena, atau tidak ada korban jiwa yang sia-sia. Karena apa? Tuhan punya perhitungan sendiri yang kita tidak tahu. Apakah itu terjadi karena apa? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti kita berdiri untuk kota kita, untuk negara kita, untuk Indonesia, untuk Probolinggo, untuk hidup kita sendiri. Kita harus mau untuk berdiri seperti itu. Karena apa? Di Alkitab berkata bahwa kita tahu contohnya seperti Abraham. Waktu Sodom mau dihancurkan, Abraham itu diberi tahu oleh Tuhan. Karena Abraham itu sahabat Tuhan, dikasih tahu bahwa Sodom mau saya hancurkan. Lalu Abraham itu doa syafaat. Kan di Alkitab ditulis bahwa Tuhan, kalau kan jangan hancurkan kotamu, kan ada 50. Kalau ada 50 orang saleh di sana, nanti kan mati ikut juga menanggung dosa kan? Orang yang berdosa tapi ikut juga menanggung. Tuhan berkata, kalau ada 50 orang, saya tidak akan jadi hancurkan kota Sodom. Akhirnya Abraham terus nego sampai terakhir di angka 10 orang. Nah, di Alkitab sudah tulis 10 orang. Kita udah lebih dari 10 orang. Ayo kita sama-sama berdiri. Masa untuk kota kita sendiri kan ya, kita sama-sama berdiri untuk Probolinggo. Saya nggak bisa berdiri untuk Probolinggo sendirian, saudara. Karena saya di Surabaya. Saya juga berdiri untuk Indonesia dan Surabaya. Tapi teman-teman yang di Probolinggo, ayo kita berdiri bersama-sama untuk kota Probolinggo. Kita sama-sama doain untuk kota ini. Sudah berlalu yang namanya COVID, tidak ada lagi. Saya dengar di radio kalau kota Probolinggo masuk wilayah zona merah. Orange ya. Nah ini, aduh Tuhan, kenapa bisa orange? Tuhan, apa saya salah atau apa? Ini kok bisa naik lagi? Kemarin waktu saya doa keliling di sini, saya juga berdoa supaya tidak terjadi COVID, meningkat. Ini kok meningkat gimana? Saya jadi merasa terintimidasi, tapi saya langsung ngomong, Tuhan tidak, Tuhan, semuanya saya percaya bahwa Engkau baik, semuanya baik. Akhirnya hari ini saya mau habis dari tempat ini. Mungkin ada yang mau ikut juga, saya sama-sama ke perbatasan antara Lumajang dengan Probolinggo. Saya mau juga berdoa di sana untuk tutup pintu gerbang atau tutup kota ini dari semua yang bukan dari Tuhan. Oke. Nextnya, sebelumnya. Nah, apa yang diperangi? Yang perlu diperangi adalah spirit jahat, rencana iblis atas Indonesia atau hidup kita, atau gereja kita, anak Tuhan. Nah, sifat dari peperangan Tuhan ini adalah profetik. Loh, apa itu profetik? Oke, di Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, apa itu tindakan profetik? Tindakan iman yang menyatakan bahwa apa yang kita lakukan di alam nyata terjadi di alam roh. Begitu pula sebaliknya, apa yang kita perangi di roh dan jadi nyata tidak lagi. Sesuai dengan firman Tuhan Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan kau lepas di surga. Nah, saya memberikan contoh tindakan profetik yang di Alkitab. Bisa next ya? Tolong next. Nah, contohnya ada di 2 Raja-Raja 12 ayat 41. Bisa kita buka sama-sama? Saya nggak tulis. Bisa dibantu bacakan? Sama-sama jemaat bacain.
Dua raja-raja. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkatnya menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Next. Bukan ini 14:22 ya. Tadi berapa ayat? 12 ayat 41. 12 ayat 41. Dua raja-raja 12 ayat 41. Enggak ada. Oke, jadi di situ disebutkan bahwa Elisa, coba di PowerPoint saya. Oke, tentang Elisa dan tepung. Kita mungkin sudah baca Alkitab. Elisa menabur tepung waktu masakan itu ada racunnya. Mungkin kita pernah dengar cerita itu ya. Nah, kenapa kok Elisa mengambil tepung terus menaburkan di makanan itu dan akhirnya racunnya hilang? Kan bisa aja Elisa tinggal tumpang tangan berdoa di dalam nama Yesus, racun hilang, kan bisa juga. Tapi kenapa mengambil tepung, menabur, lalu racun hilang? Karena di dalam Alkitab apapun yang ditulis tidak pernah ada yang kebetulan. Yang namanya menabur tepung di dalam makanan itu berbicara tentang pentahiran. Dua raja-raja 4 bisa tulis di bawah poinnya, tak apa. Nah, ambillah tepung, dilemparkannya ke dalam kuali serta berkata, "Ceroklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali." Nah, tepung di sini berbicara tentang pentahiran. Sesuatu yang beracun ditahirkan oleh tepung. Apakah ini semacam seperti, loh kok kayak gini, gimana? Ini namanya tindakan profetik, saudara. Artinya tindakan yang dilakukan dengan iman. Ada sesuatu hal yang dilakukan yang bisa menumbuhkan iman itu. Nah, ini namanya tindakan profetik. Oke, kita next lagi. Di PowerPoint saya, contoh selanjutnya adalah 2 Raja-Raja 12 ayat 18-19. Tentang, kalau nggak salah, Raja Raja Aram, kalau nggak salah. 2 Raja-Raja 12 ayat 18-19. Dua Raja-Raja 12. Salah juga ini. Berarti yang saya copy dari internet itu ayatnya keliru semua ternyata. Minta maaf, saudara. Oke, tentang Raja Aram yang udah mau mati, terus di Elisa yang dia bilang, pukulkan, kamu punya anak panah, tembakkan keluar jendela, lalu pukulkanlah, maka kamu akan mengalahkan tentara Syria. Nah, yang dilakukan oleh raja itu hanya memukul 3 kali. Lalu Elisa sebelum mati berkata bahwa, aduh, kenapa kamu hanya memukulnya 3 kali? Harusnya kamu pukul 5-6 kali. Kalau kamu pukul 5-6 kali, maka musuh kamu itu akan habis. Tapi karena kamu cuma pukul 3 kali, kamu tidak akan bisa menghabisi lawanmu 100%. Nah, maksudnya apa? Apakah hanya dengan mukul-mukul panah kita jadi menang? Apa artinya? Nah, ini adalah tindakan profetik, saudara. Jadi yang kita lakukan dengan iman itu tindakan profetik yang kita dapat dari Tuhan. Contoh, waktu saya berdoa untuk kota ini, saya dapatnya ke perbatasan untuk deklarasi dan untuk mengucurkan minyak. Itu juga tindakan profetik. Artinya yang saya lakukan adalah saya mengerjakan yang Tuhan minta. Ini seolah-olah tidak ada artinya, tapi ternyata berdampak di alam roh. Nah, ini yang
kami lagi kerjakan akhir-akhir ini seperti ini, saudara. Jadi bukan hanya kita berdoa saja, Tuhan tolong kota Probolinggo, tapi tidak mengambil tindakan, karena di Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati, sedangkan perbuatan tanpa iman juga sia-sia. Jadi kita harus melakukan dua hal tersebut, tindakan dan iman. Tindakan profetik kira-kira seperti ini. Oke, next. Di PowerPoint. Oke, tadi contoh-contoh di perjanjian lama. Apakah ada contoh di perjanjian baru? Yesus kita tahu adalah Tuhan. Dengan bersabda saja, maka ia akan menyembuhkan orang buta. Nah, kenapa juga pakai ludahnya, dicolok-colokin ke tanah, dioleskan ke matanya? Apakah dia tidak sanggup untuk berkata-kata? Sanggup, saudara. Tapi ini adalah salah satu contoh tindakan iman. Jadi ini adalah salah satu contoh tindakan profetik yang ada di perjanjian baru. Saya cuma mau menyampaikan bahwa tindakan profetik itu alkitabiah, peperangan rohani itu alkitabiah, semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi kita benar-benar harus mengerti, karena ini sudah akhir zaman. Jangan sampai kita dibodohi oleh iblis. Jangan sampai kita ini menjadi orang anak Tuhan yang gampang diselewengkan ke kiri, gampang disesatkan. Orang bilang begini kita ikut, tapi karena dasar firman kita kuat, kita harus baca firman tiap hari, ya, karena itu yang akan menuntun kita. Oke. Di sini saya ada bawa peta Indonesia dan Probolinggo di belakangnya. Yang mau silakan ambil. Ini buat media kita berdoa tiap hari atau tiap pagi. Kita angkat waktu pagi. Kalau saya ada doa pagi yang ikut streaming, misalnya jam 5 pagi, yang bagi jemaat yang mau, boleh kami share linknya. Jadi doa pagi kita sekalian tumpang tangan untuk Indonesia sama untuk Probolinggo. Untuk kita sendiri juga ada. Jadi doa pagi linknya tadi dengan peta ini adalah sarana atau cuman media saja. Kadang-kadang ada beberapa anak Tuhan yang berkomitmen bangun pagi untuk berdoa, tapi sudah bangun pagi berdoa 5 menit tidur. Jadi kami bantu dengan ada streaming. Saya nggak tahu apakah tiap hari di sini ada doa pagi juga, Om? Ada, jam 5. Jam 5 juga ya. Nah, bisa gabung dengan Om. Kalau misalnya di rumah tidak bisa datang ke sini, bisa lewat rumah, kami streaming seperti itu. Oke. Untuk deklarasi, nah saya mau ngajak jemaat di sini, kalau boleh kita sama-sama deklarasi supaya apa yang kita katakan, kita imani itu jadi, saudara. Oke, kita sama-sama deklarasi. Apakah tulisannya kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan ya, terlalu kecil ya. Oke, saya bacain ya, sama-sama kita ikuti ya. Di atas perjanjian Lewi, kami berdiri di antara Tuhan dan bangsa Indonesia. Kami berdiri membawa pendamaian bagi bangsa Indonesia. Kami berdiri dan bersyafaat untuk lawatan, pemulihan dan keselamatan atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat atas negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan segala yang terbaik, jasmani dan rohani, dari langit, samudera raya, gunung-gunung dan bukit-bukit, seberang lautan, bangsa-bangsa, bahkan dari seluruh alam semesta. Maka bangsa Indonesia akan menjadi negeri yang makmur dan masyhur. Tuhan melindungi bangsa Indonesia dari segala kesakitan, kerugian, kecelakaan, bencana, musibah, malapetaka, kematian, dan semua yang jahat yang ditimbulkan dan dirancangkan oleh musuh-musuh kami. Tuhan sendiri yang akan meluputkan Indonesia dan akan memuliakan Indonesia di atas segala bangsa. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Karena itu, bangkitlah Indonesia, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kegelapan tidak lagi menguasai bangsa Indonesia, sebab bangsa Indonesia sedang berjalan dalam terang kebenaran Tuhan dan masuk dalam glorious time. Tuhan memberikan bangsa Indonesia kasih karunia. Amin. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah Tuhan tidak akan menjauh dari bangsa Indonesia. Cintanya selalu ada atas Indonesia. Bangsa Indonesia selalu akan ada di hati Tuhan.
bangsa Indonesia sedang dibawa keluar dari kehancuran dan masuk ke dalam pesta lawatan terbesar di akhir zaman. Tuhan menghadapkan wajahnya pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sedang dibangun untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dari bangsa ini akan terus naik kurban, dupa doa, pujian, dan penyembahan bagi Raja di atas segalanya. Sebab kerajaan Tuhan sudah turun dan menetap atas bangsa Indonesia. Tuhan memberikan bangsa Indonesia damai sejahtera. Maka kami mau berkata, tidak akan pernah terjadi kekacauan, keributan, huru-hara, perpecahan, dan kemarahan yang akan memecah belah bangsa Indonesia sampai batas waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Roh Kudus yang melayang-layang di atas bangsa Indonesia mencengkram, mengendalikan, dan menguasai hati setiap orang. Dari Sabang sampai Merauke dipenuhi dengan shalom yang daripada Tuhan. Apa yang ditulis dalam Yoel 2 terjadi atas gereja Tuhan dan bangsa Indonesia. Kami letakkan nama Tuhan Yesus Kristus atas bangsa Indonesia sebagai materai yang akan menjamin dan menggenapkan apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan oleh Bapa. Datanglah kerajaan Tuhan dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna di bangsa Indonesia seperti di surga. Amin 7 kali. Amin, 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 amin. Terjadi atas Indonesia. Amin. Jadi deklarasi seperti ini kami lakukan tiap pagi, kami perkatakan dan kami imani bahwa Indonesia seperti ini. Jadi ini namanya tindakan profetik. Satu lagi untuk perlindungan diri di Mazmur 91. Mungkin bisa dibuka Alkitabnya, kita sama-sama baca dengan suara yang didengar oleh telinga, karena firman yang didengar oleh telinga itu yang akan menimbulkan iman. Mazmur 91. Sama-sama saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berjalan dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang melepaskan kami, Dia melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kebaknya Tuhan akan melindungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Kami tidak takut lagi terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 berbuat di sisi kami dan 10.000 berbuat di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya akan menonton dari mata kami sendiri dan melihat balasan dari Allah. Sebab hanya tempat perlindungan kami yang menghadapi dalam keluar tempat perteduhan kami. Malah tidak menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kami. Sebab mereka yang akan memerintahkan kepada kami menjaga kami di segala cara. Mereka akan menambahkan di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular itu akan kami langkahi. Kami akan menginjak singa dan ular kami. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan kami dan memulihkan. Amin. Percaya saudara itu jadi. Dan tiap hari kita perkatakan Mazmur 91 ada atas hidup kita, keluarga kita, gereja kita, kota kita, negara kita. Amin. Next. PowerPoint selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke kunci kemenangan di tahun 2021. Tadi mungkin hanya intro ya. Ini yang Tuhan bukakan kepada saya kemarin
apa yang harus saya bagikan Tuhan untuk jemaatmu di kota Probolinggo. Mungkin bisa dibagikan beberapa poin yang saya sudah dapat waktu doa pribadi, saya bisa share nanti. Nomor 1 adalah firman-Nya Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa tahun 2021 tidak akan mudah tanpa Tuhan. Seperti sudah disampaikan Pak tadi. Tahun 2021 ini kalau kita tidak betul-betul melekat dengan Tuhan, tidak benar-benar mengandalkan Tuhan, kita bisa tergila, saudara. Saya bisa saksikan ya, papa mama saya, rumahnya, anggaplah itu, kita ngomong lah, rumah itu kan kita bangun dengan uang. Anggaplah kita punya rumah, kita bisa banggakan, ini loh rumah saya. Kuasa Tuhan hanya dengan sekejap bisa memporak-porandakan. Apa yang kita bisa banggakan? Rumah kita, harta kita? Apa? Tidak ada. Yang kita bisa banggakan hanya Tuhan. Jadi kalau kita bisa ngomong, harta itu hanya titipan, saudara, yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Nah, Tuhan bisa gampang dengan sangat gampang mengambil. Jadi kita harus betul-betul mengerti bahwa semua ini karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Nah, tahun 2021 kita betul-betul harus tinggal di dalam Tuhan. Karena dengan tinggal di dalam Tuhan, kita akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang maksudnya apa sih? Tinggal tenang berarti kita harus duduk di kaki Tuhan, mendengar suaranya, melekat dengan Tuhan. Lalu kita percaya bahwa Dia adalah Allah El Shaddai, yang tidak akan tinggal diam pada saat kita membutuhkan pertolongan. Karena Tuhan adalah Tuhan Almighty God, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi setiap permasalahan kita, setiap pergumulan kita perhadapkan ke Tuhan saja. Oke lah, ada anak-anak Tuhan yang saya maunya tidak afdol kalau nggak ke hamba Tuhan. Boleh saudara, tapi jangan menjadikan bahwa yang kita lakukan ke hamba Tuhan itu udah pasti benar. Tapi tetap kita harus berhadapkan ke Tuhan yang nomor 1. Mungkin Tuhan bisa berbicara lewat hamba Tuhan, betul. Bisa berbicara terhadap pasangan kita, berbicara tentang pemimpin kita, berbicara tentang gembala kita, semuanya bisa. Jadi jangan tutup, jangan keraskan hatimu, tetap kita buat telinga kita peka untuk mendengar suara Tuhan. Lebih banyak saat teduh, lebih banyak menyembah Tuhan, perbanyak waktu untuk mendekat sama Tuhan. Jadi supaya kita terlatih untuk mendengar Tuhan. Jadi tahun 2021 Tuhan akan dengan gampang memberitahukan kepada kita manuver-manuvernya. Tuhan mau jalan kemana, jalan ke kiri, ke kanan, Tuhan bisa memberitahu lewat Roh Kudus. Jadi kita harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Mungkin mulai dilatih dengan cara Tuhan, saya mau ke Probolinggo, pakai baju apa ya Tuhan ya? Pakai baju putih, saya pakai baju putih. Mungkin mulai dilatih dengan sudah jam makan siang, yang dimakan apa ya Tuhan ya? Roh Kudus makan apa nih? Tolong pimpin. Tuhan akan bukakan, oh makan ini ya. Nanti ketemu di tempat makan, ketemu teman bisnis, ketemu lagi, ini dapat proyek lagi. Kadang-kadang seperti itu saudara. Jadi jangan menganggap sepele hal-hal seperti ini, karena kita tahu bahwa di firman sudah dikatakan bahwa terkutuklah orang yang menganggap enteng Roh Kudus. Ada loh di firman. Saya lupa ayatnya di mana. Oke, terus sebagai Almighty God El Shaddai, di mana kemahakuasaannya akan mengambil kita ketika, ini ada kuncinya, kita mengangkat tangan dan berserah. Selama kita merasa mampu, selama kita merasa Allah saya bisa kok, enteng, gampang, Tuhan tidak akan bekerja.
Kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita merasa bahwa Tuhan, saya nggak mampu, tolong Tuhan, saya nggak bisa, tolong Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan. Jadi selama kita masih merasa mampu, ya kita tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun permasalahan saudara, ayo kita perhadapkan ke Tuhan dengan Tuhan, aku tidak mampu, semua karena Engkau. Kepintaran kita pun, kebisaan kita pun, semua juga karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa sampai sekarang aja masih sehat juga semua karena anugerah Tuhan. Siapa kita? Kita sudah ditebus 2000 tahun yang lalu dengan darah Yesus. Kita itu sudah anugerah. Bertobat pun juga kita merasa salah, kita merasa Tuhan saya salah, ampuni saya. Itu juga anugerah. Semua anugerah. Makanya saya bilang kalau kita jadi anak-anak Tuhan, tapi kita keluar dari yang namanya rasa terima kasih kita ke Tuhan, kita tidak tahu diri, saudara. Karena apa? Kita sudah ditebus, kita ini sudah miliknya Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan, ayo kita sama-sama belajar untuk dengar suara Tuhan. Di tahun 2021 kita mau meraih kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya tahun 2021 memang tidak mudah. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, kita mendengar Tuhan, saya percaya kita akan dibedakan dengan yang lain. Amin. Next. Nomor 2. Nomor 2 itu diambil dari Markus 4 ayat 25. Mungkin bisa dibuka Alkitabnya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita mempunyai firman Tuhan, saudara. Kita tiap hari baca firman. Kita punya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Sesuai dengan Yohanes ayat 1. Pada mulanya firman adalah Allah. Kalau kita baca firman Tuhan, kita akan semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang menjadi Tuhan suka terhadap kita, apa yang menjadi rancangannya atas hidup kita. Kita akan semakin mengetahui itu. Tapi kalau kita malas baca firman, kita bolong-bolong baca firman, kita menganggap Allah baca firman nanti aja lah, kita tidak akan bisa intim atau bisa bergaul karib dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kita tidak akan gampang disesatkan apapun itu, karena kita baca firman, kita mengenal Tuhan dengan firman. Tuhan bisa berbicara. Saya baca firman Tuhan ya, mungkin ada berapa kali saya udah dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Kadang-kadang di ayat yang sama Tuhan bisa berbicara hal yang berbeda. Misalkan ayat apa? Waktu yang lalu Tuhan berbicara tentang ini, yang kemudian bisa berbicara tentang ini. Karena Tuhan kita Allah yang hidup, saudara. Amin. Amin. Dia bukan Allah yang orang mati, tapi Dia Allah yang hidup, yang akan menuntut kita setiap hari. Bagaimana kita bisa dituntut kalau kita tidak mau memberikan tangan kita untuk Tuhan? Jadi analoginya seperti itu, saudara. PowerPoint-nya nggak ada. Oke, nextnya nomor 2. Oke, yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah yang pertama tadi kita tinggal dalam Tuhan, melekat, mendengar suaranya, bergaul dengan Roh Kudus, dan semakin banyak saat teduh semakin banyak berdoa. Yang kedua, kita sudah belajar tentang firman Tuhan, jangan sampai kita lepaskan. Jadi kita terus biar baca firman itu menjadi suatu kerinduan, menjadi suatu gaya hidup. Jadi awali harimu dengan ya paling tidak baca firman sebelum kerja 1-2 pasal, atau mungkin lagi di kamar mandi, ini saya biasa baca juga, lagi nganggur, lagi duduk saya baca firman. Jadi perbanyak baca firman karena itu akan membuat roh kita semakin kuat. Kita makan sehari aja 3 kali,
masa roh kita di dalam Tuhan, roh Tuhan dalam kita tidak kasih makan juga. Makanannya apa? Firman Tuhan, saudara. Oke? Jiwa kita kasih makan, nonton film lah, hiburan lah, entertainment lah, itu jiwa kita yang dipuaskan. Tapi roh Tuhan kita harus memberikan makan dengan firman Tuhan juga. Karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Semuanya makan kecuali roh, ya kan salah saudara. Harusnya roh itu yang diberikan makan lebih banyak. Kalau tubuh tidak makan, roh makan. Ya, karena di firman Tuhan bilang, hidup bukan hanya roti dan daging saja, tapi melainkan firman Tuhan. Saya pernah melaluinya saudara. Waktu 3 tahun, 4 tahun yang lalu, saya ada kasus di mana kasus itu melibatkan pidana. Jadi saya sempat dimasukin sama lawan saya ke penjara selama 1 minggu. Nah, waktu keluar pakai pengacara dan sebagainya, karena saya tidak salah saudara, saya ada orang yang ambil barangnya, bukan saya, tapi orang lain yang ambil. Tapi tetap diminta pertanggungjawabannya kepada saya. Nah, saya merasa, loh itu kan bukan salah saya, jadi saya hadapin. Saya hadapin karena saya merasa mampu dan merasa bisa, dan saya merasa bukan salah saya. Nah itu loh saudara. Kalau kita merasa sudah bisa, Tuhan tidak akan tolong. Ya udah, ya lu mampu ya sudah silakan. Akhirnya saya bawa belur juga. Setelah bawa belur, baru saya Tuhan saya tidak mampu, baru Tuhan tolong. Waktu keluar dari penjara itu, waktu kasus persidangan masih berjalan, Tuhan minta doa puasa Esther. 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Saya orangnya ada mah saudara, jadi harus makan. Nah, ketika saya dapat firman Tuhan lewat hamba pemimpin rohani saya, kamu harus puasa Esther. Waktu itu di masa-masa titik nadir saya, di mana saya harus menghadapi persidangan, itu capek saudara. Kita harus kerja, persidangan, belum lagi urusan yang lain-lain. Pokoknya itu di mana masa-masa saya betul-betul tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi waktu saya menjalani, oke Tuhan, saya mau puasa Esther 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Jadi saya tetap masih kerja, saya tetap masih presentasi, masih tetap ketemu customer. Cuman waktu saya sering ngomong kepada diri saya, jadi kamu kuat. Firman Tuhan itu makanan saya. Jadi saya bilang, makananmu itu firman Tuhan, minumanmu itu pujian dan penyembahan. Jadi saya tidak lapar, saya lapar, saya baca firman, saya haus, saya nyanyi muji nama Tuhan. Seperti itu saudara. Nah, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tolong dengan putuskan di pengadilan bahwa saya bebas murni, tidak bersalah. Pas di hari setelah saya selesai puasa Esther, minggu depannya sidang putusannya, saya diputuskan tidak bersalah. Wah puji Tuhan, wah Tuhan terima kasih Tuhan. Apakah karena puasa? Bukan saudara, tapi karena kita merasa Tuhan aku tidak bisa apa-apa tanpa Kau. Saya benar-benar nol. Kalau Kau tidak tolong saya tidak bisa. Nah, dengan sikap seperti itu baru Tuhan tolong. Apakah dengan puasanya? Bukan. Puasanya itu adalah cara mengekspresikan diri kita bahwa kita betul-betul sudah bertobat dan betul-betul udah ini aku tidak mampu Tuhan. Nah itu kesaksian saya. Jadi saya juga udah melalui beberapa hal-hal yang memang cukup berat juga saudara. Tapi jangan khawatir, karena itu yang akan membuat iman kita itu makin kuat di dalam Tuhan. Persoalan hidup itu bukan membuat kita semakin jatuh saudara, tapi semakin naik. Ada 2 hal yang masalah timbul dalam hidup kita, ada 2 hal. Yang pertama karena kecerobohan dan kesalahan kita sendiri. Kita sudah dikasih tahu Tuhan jangan, tapi kita masih tetap melanggar. Ya, kita akan bayar harga atas kesalahan yang kita lakukan, betul ya. Tapi yang kedua, kita nggak salah, tapi terjadi masalah. Tuhan mau angkat saudara. Tuhan mau angkat saudara dengan apa? Mempergumulan dengan permasalahan itu sendiri. Bagaimana kita bisa merasakan kemenangan kalau kita tidak pernah perang? Bagaimana kita merasakan manis kalau kita tidak pernah merasakan yang namanya pahit? Dengan cara permasalahan pergumulan itu tadi, kita akan dinaikkan level iman kita. Dengan cara apa? Bergantung sama Tuhan. Tapi ketika ada masalah, kita tidak cari Tuhan, malah cari yang lain.
ya permasalahannya akan di situ-situ aja. Ingat, bangsa Israel keluar dari Mesir, harusnya jalan itu cuma bisa ditempuh 3 bulan, saudara. Tapi kenapa bisa sampai 40 tahun berputar-putar? Ya karena itu tadi, ada permasalahan, ingin balik ke Mesir. Wah, kamu mau membunuh kami ya Musa, di sana lebih enak makanannya, ada bawang, sampai bawang saja ada, jadi mikir bawang juga ikut-ikut. Artinya apa? Orang yang belum begini, bangsa Israel itu belum mengenal Tuhan, belum bergaul dengan Tuhan, karena dia cuma melihat kebesarannya. Dia berjalan bersama Tuhan tapi hanya melihat, wow, Tuhan dahsyat ya, wow, Tuhan ajaib, tapi tidak mengalami. Yang membuat kita kuat, kita harus mengalami. Amin, saudara. Jadi ketika apapun permasalahan saudara yang alami saat ini, saya nggak tahu saudara pergumulan apa yang saudara hadapi. Saya percaya setiap dari kita punya pergumulan sendiri-sendiri. Saya percaya dari kita punya Goliat yang harus kita taklukkan sendiri-sendiri. Tapi jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena capek saudara. Kita akan berputar-putar seperti itu. Tapi ketika kita, Tuhan saya nggak mampu, tolong, apa yang harus saya lakukan? Tuhan akan tolong. Saya jamin karena saya sudah melalui. Amin. Oke. Ini yang ketiga sebenarnya, tapi saya tulis juga salah. Yang ketiga adalah Roma 14 ayat 17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Terus saya diingatkan Tuhan juga, firman-Nya saya belum catat ya, tapi kalau kita baca di Kisah Para Rasul, di mana jemaat mula-mula yang waktu bertobat, mereka itu jual hartanya, jual segala sesuatunya untuk berkomunitas, untuk berkumpul bersama, menyembah Tuhan setiap hari. Nah, ini 2 ayat yang intisarinya sama. Apa artinya? Yang nomor 3 yang saya mau sampaikan, bahwa selain kita dekat dengan Tuhan, dengar suara Roh Kudus, melekat dengan Tuhan, saat teduh yang banyak, berdoa lebih banyak. Yang kedua, baca firman, karena firman adalah Tuhan sendiri. Yang terakhir adalah tidak berhenti melayani. Melayani adalah ekspresi dari kita bahwa kita cinta Tuhan. Bukan karena saya tidak enak dengan gembala saya pelayanan. Saya sungkan kalau saya tidak pelayanan. Jangan saudara, jangan cari perkenan manusia, sia-sia. Apa yang kita lakukan kalau kita cari perkenan manusia, semuanya sia-sia. Tapi kalau kita cari perkenanan Tuhan, perkenanan manusia akan mengikutinya saudara. Itu sudah satu paket. Jadi nomor 3 yang saya mau sampaikan, kunci kemenangan di tahun 2021, jangan berhenti melayani saudara. Apapun pelayanannya. Sebagai hasil cuma menerima tamu, orang bilang cuma menerima tamu. Jangan menganggap enteng saudara. Kenapa? Semuanya sama di mata Tuhan. Ingat di firman ditulis bahwa yang pergi berperang dengan yang menjaga perkenahan, upahnya sama saudara. Jadi tidak pernah ada yang bilang karena dia pelayanan mimbar dia lebih tinggi. Enggak saudara, semuanya sama di mata Tuhan. Yang pasti harus tanya Tuhan, apa yang menjadi panggilan saya, apa pelayanan saya, apa yang engkau mau suruh hambamu ini untuk lakukan. Misalkan, kamu harus ke desa-desa menginjil. Udah, berarti itu pelayanan yang Tuhan taruh. Dan kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan pasti mampukan. Karena kita punya talenta ini, di Alkitab tulis ada yang dikasih 1, dikasih 3, dan dikasih 5. Dikasih 1, dikasih 3, dan dikasih 5. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang talenta kita. Ada yang bisa nyanyi, ini dia jadi song leader, dia jadi singer, seperti itu saudara. Jadi apa yang Tuhan taruh di hidup kita, kita harus mengembangkannya. Kenapa? Kalau tidak kita kembangkan untuk Tuhan, nanti kita didapati seperti hamba yang cuma dikasih 1, kita simpan di tangan. Tapi kita mau jadi orang yang dikasih 5,
tapi kita dapat 10, maka Tuhan akan kasih kita kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih, fasilitas yang lebih. Ingat, ketika kita ikut Tuhan, tanggung jawab kita besar, maka fasilitas Tuhan akan mengikuti. Saya mau bersaksi bahwa sebelum saya bertobat, sebelum saya lahir baru, saya ikut orang kerja, gajinya saudara bisa dibilang sangat minim sekali, bahkan untuk bayar kos saya juga udah pas-pasan gitu, untuk makan pun juga ngepres. Lalu saya merasa bahwa aduh gimana ini gimana mau kawin dengan gaji seperti ini gitu saudara. Saya berpikir dulu waktu belum lahir baru, saya udah Kristen, udah percaya Tuhan Yesus. Waktu itu saya di Katolik ya. Saya di Katolik, tapi saya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi saya cuma gereja 1 minggu 1 kali, tapi setelah itu saya nggak cari Tuhan. Ya udah seperti biasa, ada permasalahan pun saya juga nggak cari Tuhan. Jadi singkat cerita, ketika saya sudah mengenal Tuhan lahir baru, hidup saya diubahkan saudara. Mulai dari ekonomi saya yang tadinya pas-pasan, tiba-tiba dor bum, semuanya itu terlihat seolah-olah gampang sekali. Terlihat waktu pertama kali bisnis itu semuanya itu dengan gampang kita dapat. Wow, untungnya besar ini, segala macam sesuatu. Saya baru sadar, wow Tuhan Engkau ajaib. Nah, ini Tuhan, ketika kita masih bayi, kita diberi susu saudara. Jadi dikasih suapin dan lain sebagainya. Jadi kita salah pun, kita jadi anak baik, coret-coret dinding pun Tuhan tidak marah. Orang tua kita tidak marah. Kenapa? Karena kita belum mengerti apa-apa. Tapi ketika kita semenjak beranjak dewasa rohani, kita semakin mengerti kebenaran Tuhan, tapi kita masih tetap salah. Nah, di situ Tuhan baru mengajar. Di situ Tuhan menegur. Nah, waktu awal ikut Tuhan, waduh, kelihatannya gampang sekali. Kerja bisnis semuanya naik cepat sekali. Tapi ketika kita sudah mulai masuk ke tahap dewasa rohani, kita masih tetap tidak bertumbuh iman kita, tidak akan ada peningkatan. Ini yang saya alami, bukan peningkatan yang saya alami, tapi penurunan. Nah, di situ saya belajar bahwa apapun yang kita lakukan dan kita menerima sebanyak apapun, mau kita posisi di atas di bawah, hati kita tetap harus sama. Seperti kita punya dulu atau seperti kita tidak punya, itu tetap harus sama. Jadi kita tetap harus sama seperti misalnya gini. Waktu saya belum punya, saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika saya sudah punya, aduh saya repot Tuhan, nanti aja deh doanya, nanti aja deh doa kotanya, nanti aja deh pelayanannya, saya masih ada meeting, masih ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Nah, hal-hal seperti ini waktu awalnya saya menganggap, loh saya kan kerja juga, ini kan untuk Tuhan. Nah, ini saya mulai apa ya, mulai diselewengkan seperti itu. Saya sudah mulai, hatinya ini udah bergeser kepada uang. Sudah mulai bukan lagi cinta yang awal menggebu-gebu seperti itu. Sekarang sudah mulai, aduh kerja aja, nanti aja gitu. Nah, ini yang didapati bahwa kita tidak setia saudara. Nah, justru tahun 2021 ini yang kita harus sama-sama punyai. Jangan sampai kita berubah setia. Apapun keadaan kita tetap harus setia. Termasuk dalam hal melayani Tuhan. Apapun itu, mau sebagai apa, itu terkait dengan pribadi kembali masing-masing. Oke, berkumpul dalam komunitas yang tepat. Kadang-kadang manusia, kalau kita tidak betul-betul di dalam komunitas yang tepat, kita bisa gampang keluar jalur. Kalau saya nggak sering kumpul dengan teman-teman saya satu frekuensi dengan saya, kita gampang disesat. Kalau saya tidak berkumpul dengan teman-teman seiman yang saling membangkitkan iman kita akan gampang ikut arus dunia. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berkumpul dengan anak-anak Tuhan untuk kita saling menguatkan.
Saya percaya kalau tiap minggu di sini pasti ada juga doa yang di luar pada hari Minggu kan. Ayo kita sering berkumpul, sering membangkitkan iman satu sama lain, karena itu akan menjaga api Tuhan yang di dalam hidup kita. Seperti waktu jemaat mula-mula berkumpul, itu mereka saling menyembah Tuhan sama-sama, bersukacita sama-sama. Mereka punya harta semua, mereka jual untuk kepentingan bersama. Saya tidak bilang saudara harus menjual untuk sama-sama seperti itu, enggak saudara. Tapi yang saya maksudkan adalah kita sama-sama berkumpul, berdoa bersama, satukan iman kita. Jadi yang lemah dikuatkan. Tadinya kita malas, tapi begitu kita datang, kita berapi-api lagi. Jangan padamkan api itu saudara. Kita perlu seperti kayak arang. Arang akan tetap hangat kalau dia berada di dalam perapian. Nah, kita harus mencari perapian itu di mana, saudara. Perapian yang buat pribadi kita berbeda-beda. Mungkin buat saya, pribadi saya, di tempat perapian saya di sini. Nah, Anda yang tertanam di tempat ini, perapian Anda di sini, saudara. Ayo sama-sama. Nah, saya tertanam di Surabaya, perapian saya di Surabaya. Saya berkumpul bersama di Surabaya. Seperti itu, saudara. Jadi kita tetap harus melayani, kita tetap harus berkumpul bersama untuk membangkitkan iman kita sama-sama. Oke. Terakhir, saya akan tutup dengan tahun 2020. Saya akan tutup dengan yang perlu diwaspadai dalam tahun 2021. Tahun 2021 menjadi tahun pemisahan antara domba dan kambing, antara ilalang dan gandum. Jadi kita harus lebih waspada, saudara, agar tidak menjadi golongan kambing dan ilalang tersebut. Maksudnya apa kok ada kambing, ada ilalang? Di Alkitab ditulis bahwa kambing dan domba. Waktu Tuhan berkata, engkau mengunjungi aku di penjara, engkau kasih makan aku di jalan, engkau hambaku yang setia. Padahal hambanya bilang, loh Tuhan, kapan aku melakukan itu? Ketika kamu melakukan ini loh nak. Nah itu adalah golongan domba. Tapi ketika golongan kambing, loh Tuhan, aku kan sudah melakukan ini, kok aku nggak dimasukin di sini? Itu adalah golongan kambing. Jadi saya mencoba membagikan persepsi antara domba dan kambing. Nah, ilalang dan gandum. Ilalang dan gandum waktu dituai, waktu sebelum dituai, pekerjanya bertanya sama tuannya, apakah saya cabut aja ilalangnya? Jangan, karena gandumnya juga bisa tercabut. Yang artinya apa? Yang artinya di akhir zaman baru kita akan dipisahkan. Yang mana ilalang, yang mana gandum. Apakah kita termasuk gandum atau kita termasuk ilalang? Hanya saudara yang bisa menjawab. Nah, yang terakhir, tahun 2021 juga menjadi tahun di mana tidak ada satupun daripada kita yang mampu tanpa mendengar tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tanya Tuhan, Roh Kudus, saya harus gimana? Saya harus seperti apa? Langkah yang saya ambil gimana? Apakah pekerjaan ini saya ambil atau tidak? Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya atau tidak? Apa setiap langkah-langkah atau langkah hidup saudara atau pergumulan saudara, itu Roh Kudus yang paling tahu di mana letak kemenangan saudara. Amin. Saya percaya bahwa 3 hal yang saya sharingkan ini bukan hal yang baru. Ini sudah ada dari yang dahulu. Cuma saya mau mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya 3 hal ini yang kita punya di akhir zaman seperti ini, terutama di tahun 2021. Mari saudara, jangan kendor, tetap semangat. Walaupun keadaan dunia goncang-ganjing, tapi kita tetap sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan pada tuntunan Roh Kudus. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai Tuhan, tapi Engkau tidak akan pernah selesai pada jemaat-Mu tanpa ini. Buat Tuhan, semua kami Tuhan yang ada di tempat ini punya telinga yang mendengar suara-Mu Tuhan, punya hati yang terbuka untuk Engkau masuk lebih lagi Tuhan, untuk berkuasa atas hidup kami, pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Dan tidak ada satupun Tuhan
lepaskan Tuhan. Jamin kami Tuhan. Jaminan-Mu Tuhan 2021 Tuhan. Tolong kami Tuhan yang tidak mampu ini. Terus Tuhan perbaharui iman kami Tuhan. Tidak ada yang gugur Tuhan, tidak ada yang gugur. Semuanya Tuhan makin hari makin berapi-api di dalam Engkau Tuhan. Makin hari makin tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan makin bersekutu dengan Engkau. Tolong Tuhan, hamba Tuhan, kembalikan semuanya kepada-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara setiap dari pribadi demi pribadi tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan. Tolong Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya tidak ada sia-sia Tuhan. Ikut Engkau itu ada jaminannya Tuhan. Keselamatan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, semuanya sudah kami terima Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, itu menjadi jatah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kepada kami. Amin.